Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Salawintriani dengan NPM 24570510004. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Nah, sistem bilangan itu adalah kumpulan simbol khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan. Sistem bilangan itu umum dipakai manusia. Sistem bilangan yang umum dipakai manusia itu adalah desimal yang terdiri dari 10 simbol, yaitu 0 sampai dengan 9. Sistem bilangan desimal biasanya disebut sistem bilangan berbasis 10. Penulisan basis sistem bilangan biasanya di akhir bilangan berupa angka yang diperkecil atau subskrip, misalnya 210R. Akan tetapi, biasanya untuk sistem bilangan desimal tidak dituliskan. Kita langsung aja ke sistem bilangan komputer. Sistem bilangan komputer itu ada 4. Yang pertama tuh ada bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Nah, sistem bilangan biner itu sistem menggunakan dua simbol khusus, yaitu 0 dan 1. Disebut juga sistem bilangan berbasis 2. Biner merupakan bilangan dasar yang digunakan dalam sistem komputer digital. Penulisan bilangan biner dalam komputer biasanya dikelompokkan per 4 bilangan. Misalnya 1010, habis itu 0001. Nah, itu kan ada 4 bilangan kan, kayak 101010 itu sendiri ada 4. Terus dipisah 0001. Nah, itu sendiri jadi 4. Nah, contohnya kayak gini. 00102 sama dengan 00010 210. Kenapa di sininya 2? Karena bilangan biner itu basisnya 2. Nah, terus selanjutnya itu ada sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal ini menggunakan 8 simbol khusus, yaitu 0 sampai dengan 7. Disebut juga sistem bilangan berbasis 8. Bedanya sama yang biner itu dia di sininya kalau biner kan 2, kalau oktal itu 8. Di sininya. Lanjut ke sistem bilangan desimal. Nah, sistem bilangan desimal itu menggunakan 8 simbol khusus, yaitu 0 sampai dengan 9. Disebut juga sistem bilangan berbasis 10. Nah, lanjut itu ada sistem bilangan heksadesimal. Nah, sistem ini itu menggunakan 8 simbol khusus, yaitu 0 sampai dengan 9. Disebut juga sistem bilangan berbasis 16 dan merupakan satu-satunya sistem bilangan yang menggunakan huruf. Huruf-huruf kayak A, B, C, D, E, F berturut-turut, nilainya adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Contohnya kayak gini. A16 sama dengan 10, 1A 16 sama dengan 26. Itu kenapa 16? Karena dia nilai berturut-turut tadi. Nah, langsung ke konversi sistem bilangan. Sistem bilangan itu harus dikonversi ke sistem bilangan desimal agar mudah dimengerti. Komputer dapat mengerti semua sistem bilangan karena telah diprogram demikian. Walaupun terlihat seperti itu, akan tetapi sesungguhnya komputer pun melakukan konversi. Hanya saja hal itu berjalan dalam waktu yang sangat singkat atau milidetik sehingga tidak terlihat komputer sedang mengkonversi. Nah, di sini ada contoh-contoh konversinya. Yang pertama itu ada konversi basis 2816 ke basis 10. Aturan umumnya, kalikan setiap bilangan dengan basis yang dipangkatkan sesuai urutannya, kemudian hasilnya dijumlahkan. Nah, contohnya kayak gini. Soalnya ada 10, 10, 2 sama dengan 10, 10. Nah, kita konversikannya kayak gini. Jadi dia tiap per huruf itu dia menurun dari 3, 2, 1, 0. Sehingga perhitungannya menjadi 1 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0 sama dengan 10 basis 10. Nah, di sini juga ada contoh lagi, ada 110112 sama dengan 2710. Perhitungannya jadi 1 kali 2 pangkat 4 tambah 1 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 dan 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 16 tambah 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1 sama dengan 27. Nah, di sini ada konversi basis ke-8 ke basis 10. Sama aja kayak tadi. Ini
Nah, di sini itu ada tabel biner, oktal, desimal, heksadesimal. Nah, ini kalau binernya 0000, oktal, desimal, heksadesimalnya 000. Kalau binernya ada 0001, itu di sini 111 gitu, dan seterusnya. Ada tabelnya. Nah, selanjutnya itu ada bit. Komputer itu menggunakan bilangan biner. Salah satu alasannya adalah karena agar dapat diimplementasikan ke dalam komponen elektronika digital. Komputer modern itu menggunakan komponen yang dibangun dengan logika on-off atau I/O. Nah, dalam komputer itu bilangan biner lebih dikenal dengan nama bit, yang merupakan kependekan dari binary digit. Nah, bit itu dapat menyatakan karakter, bilangan, nilai logika, atau true or false, warna, dan lokasi atau alamat. Nah, bilangan dengan n bit dapat menyatakan dua pangkat n bilangan yang berbeda. Kumpulan dari 8 bit disebut bit. Byte. Jadi satu byte terdiri dari 8 bit. Byte biasanya digunakan untuk menyatakan kapasitas memori atau penyimpanan. Contohnya kayak gini, kayak 1 byte itu 10 juta bit, kayak gitulah. Nah, perbedaan perhitungan inilah yang menyebabkan kesalahan tafsiran masyarakat awam yang terbiasa dengan bilangan desimal. Misalnya flash disk 1 giga itu dianggap sama kayak 1000 MB atau 1 miliar bit gitu. Pada kenyataannya, ukuran media penyimpanan itu biasanya dihitung dalam byte, sehingga flash disk 1 giga itu dihitung 1 miliar byte atau 0,93 gigabyte. Nah, selanjutnya itu ada kode bilangan. 1 byte itu dapat menyatakan satu karakter data. Karena komputer dipakai oleh masyarakat luas dan diproduksi secara massal oleh banyak pabrik, maka perlu adanya kesepakatan untuk menyatakan kelompok bit untuk setiap karakter data. Nah, di sini tuh ada dua kesepakatan tersebut. Yang pertama tuh ada ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Terus yang kedua ada ABCDEC atau Extant Binary Code Decimal Interchange Code. Coba kita cari ya, ASCII itu apa sih? Kode ASCII dan ABCD. Nah, ASCII itu adalah standar pengkodean karakter yang paling banyak digunakan di komputer modern, terutama di sistem yang berbasis Unix, Linux, Windows, dan Internet. Nah, kalau ABCDIC itu kode karakter yang dikembangkan oleh IBM untuk komputer mainframe mereka, tidak digunakan secara luas di luar sistem IBM. Nah, di sini ada tabel ASCII. Ini lengkap banget tuh. Nah, ini ada kode tabel ASCII cadang tambahannya. Terus di sini ada perbandingan tabel ABCDIC sama ASCII. Nah, kalau ABCD itu kayak gini, kalau ASCII itu kayak gini. Nah, selain dua standar di atas, terdapat juga standar untuk karakter, yaitu Unicode. Unicode itu merupakan standar karakter yang dibuat untuk mempresentasikan semua simbol. Unicode itu memberikan nomor yang unik untuk setiap karakter, dan standar Unicode ini telah diadopsi oleh banyak perusahaan kayak Apple, IBM, HP, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, dan lain-lain. Unicode juga itu membutuhkan standar modern seperti XML, Java, JavaScript, Corba, dan lain-lain, dan didukung banyak sistem operasi dan semua browser modern. Unicode juga itu hadir di banyak negara dan mempresentasikan simbol-simbol dari bahasa-bahasa negara tersebut, kayak Cina,
Arab, Jepang, dan lain-lain. Itu. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.